Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih pada klaster 8 perlindungan khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan anak dari eksploitasi bentuk lain. Lengkapnya, ayahanda dan bunda dapat membaca pada pasal 36 Konvensi Hak Anak. Kenapa ada istilah penggunaan kata bentuk lain? Ini menjadi menarik. Ini detailnya sebetulnya banyak. Kalau kita mengikuti komentar umum dari Komite Hak Anak PBB, ini nanti kita akan bahas khusus pada masa-masa yang akan datang. Spesial terkait dengan pasal 36 itu ada. Salah satu bentuk eksploitasi lain itu karena eksploitasi sosial dan budaya. Ini yang sering banyak diabaikan atau dilupakan oleh orang tua. Ada beberapa kejadian anak yang dinikahkan sebelum usia 18 tahun. Untuk itu, kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat intens untuk mengkampanyekan penghapusan perkawinan anak. Karena dampaknya luar biasa terhadap sumber daya manusia kita. Coba kita cek. Anak sudah kawin. Lalu dia punya anak dan kemudian bercerai. Ada berapa orang yang dirugikan di situ? Diri anak itu sendiri dan anak yang dia lahirkan. Pertama, kesempatan dia untuk melanjutkan ke pendidikan yang berkualitas otomatis terhenti. Sudah dapat kita bayangkan kalau anak-anak yang tidak memiliki pendidikan kemudian keterampilan, ujung-ujungnya dia akan bekerja di sektor yang sesuai dengan kemampuan diri dia. Hilang lapangan pekerjaan bagi dia, kemungkinan dia besar menjadi individu yang hebat, tapi itu pupus. Kedua, dari segi aspek kesehatan, lebih tepatnya ini perlu didiseminasikan oleh teman-teman kesehatan. Dampaknya banyak sekali. Anak yang hamil, kemudian dia melahirkan, lalu dia merawat, banyak tuh. Ada berapa tuh yang hilang? Ayahanda dan bunda, coba bertanya, koreksi diri. Kalau pernah menjadi pelaku atau pernah jadi korban. Ini, cek. Dampak lain terhadap kesempatan kerja yang lebih berkualitas. Ini banyak argumen orang-orang. Kalau anak dia segera dinikahkan, dia nanti, ini banyak argumen. Saya tidak.
perlu lanjutkan. Ayahanda dan Bunda yang lebih tahu jawabannya. Tapi saya hanya ingin ayahanda Bunda tahu kalau anak kita itu dia melanjutkan ke pendidikan yang berkualitas, kesempatan dia untuk bekerja ke sektor-sektor yang sangat membutuhkan kemampuan anak kita, itu akan berpeluang. Ini menjadi penting. Kemudian, biasanya anak-anak yang terpaksa kawin di usia anak, dia bercerai, pintu masuk eksploitasi seksual. Pintu masuk perdagangan orang. Pintu masuk salah satu modus yang terjadi perdagangan orang itu adalah kawin paksa, atau istilahnya pengantin pesanan. Adakah kasus seperti itu? Ada. Teman-teman kepolisian Mabes Polri berhasil mengungkap dan sudah memulangkan korban-korbannya. Dan ditelusuri itu beberapa anak korban perkawinan anak. Ini juga harus kita hentikan. Kalau berharap kepada orang lain untuk melakukan, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa melakukan paling depan itu adalah ayah dan bunda. Untuk itu, mari kita bersama-sama memastikan anak-anak kita terakses ke pendidikan, ke layanan vokasi atau ke layanan lain, sehingga mereka terhindarkan dari perkawinan usia anak. Ini karena budaya kami. Budaya itu idealnya selalu meninggikan martabat kemanusiaan. Kalau ada budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan, itu berarti budayanya perlu ditinjau kembali untuk diharmonisasikan dengan hukum-hukum Tuhan, lalu dengan hukum-hukum internasional, kemudian hukum nasional. Apalagi pada tahun 2019 pemerintah dan DPR bersepakat merubah undang-undang perkawinan yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Salah satu yang dirubah itu adalah yang diberi izin melangsungkan perkawinan sepengetahuan orang tua itu adalah usia 19 tahun, yang sebelumnya ayahanda dan bunda sudah tahu. Idealnya menurut BKKBN atau Kementerian Kesehatan atau WHO itu usia 21 tahun atau usia 25 tahun. Harapannya kalau usia 25 tahun itu anak kita sudah selesai sarjana atau S1. Ini kesempatan. Untuk itu ayahanda dan bunda tidak ada lagi ada alasan, ini karena ekonomi. Tidak ada itu. Dibuat-buat tuh. Alasan budaya. Saya bilang tadi, kalau alasan budaya kalau merendahkan martabat manusia, itu perlu ditinjau kembali oleh para tokoh budaya. Dan saya senang saat sekarang para tokoh budaya sudah mulai memperhatikan itu. Dan ini menjadi penting. Bagi yang belum, kita sama-sama beri informasi yang seluas-luasnya. Bahaya dengan
anak-anak yang dipaksa kawin pada saat usia anak yang masih tumbuh dan berkembang untuk menjadi SDM yang berkualitas untuk membangun negeri ini. Siapa yang dirugikan? Yang paling dirugikan adalah anak itu sendiri, tetapi sesungguhnya yang rugi adalah negara itu sendiri karena SDM-nya tidak berkualitas karena kawin pada usia anak. Ini yang perlu kita harus sama-sama kita perjuangkan. Untuk itu ayahanda dan bunda, mari kita pastikan anak kita terakses ke pendidikan yang berkualitas. Tidak ada alasan, tidak ada argumen, tapi yang paling penting anak kita harus lebih maju daripada diri kita. Demikian, kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya yang sangat penting juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.